Hello everyone, welcome back to English History class, and this is our 14th meeting, and today we will talk about the trade unions part 2. Next. The trade unions. Buruh di Inggris sangat terorganisir. Ada sekitar 13,2 juta pekerja milik serikat pekerja, dan hal ini telah menciptakan kekuatan ekonomi dengan pengaruh yang luar biasa dan mampu memberikan dampak mendalam pada kehidupan nasional. Baru-baru ini ada beberapa ratus serikat pekerja yang terbentuk, dan pada tahun 1982 ada 108 yang berafiliasi dengan Kongres Serikat Buruh atau TUC. Trade Union Congress adalah asosiasi sukarela dari serikat pekerja yang didirikan pada tahun 1865. Next. The Industrial Revolution Act in 1971. Di sini terlihat salah satu tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh anggota trade union pada tahun 1971. Next. Union member and its policy. Beberapa serikat terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam profesi tertentu. Serikat pekerja lainnya juga berasal dari para pekerja di bidang industri atau layanan pemerintah, perdagangan, dan seperti Serikat Pegawai Negeri Sipil dan Serikat Buruh Transportasi Umum yang terbesar di Inggris. Tradisi serikat pekerja yang kuat di beberapa industri menggunakan kebijakan closed shop atau toko tertutup. Hal ini berarti suatu bisnis hanya memperkerjakan orang yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja tertentu. Next. Unions policy. Ada beberapa kebijakan dalam menjadi anggota trade unions. Di antaranya adalah serikat pekerja bernegosiasi atas nama anggota untuk pembayaran yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, perbedaan status untuk anggota yang telah menyelesaikan program pelatihan khusus, serikat pekerja memberikan saran profesional, memberikan tunjangan pengangguran dan sakit, serta menutupi pengadilan dan biaya hukum apapun dari anggota yang menuntut kompensasi. Dalam kasus seperti itu, biasanya dalam bentuk cedera industri atau pemecatan yang tidak adil. Lalu yang terakhir adalah memberikan pembayaran bagi anggota yang berpartisipasi dalam mogok kerja resmi atau untuk menutupi upah mereka yang hilang karena tidak bekerja. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi dari para anggota trade union yang mendemonstrasikan agar mendapatkan gaji yang lebih baik dan memperoleh kehidupan yang lebih layak dalam mendapatkan makanan yang layak untuk mereka. Next. Negative side of the unions. Jadi, meskipun ada pembentukan trade union, ternyata tetap saja ada beberapa hal negatif dari pembentukan trade union. Di antaranya ialah, jika para anggota melakukan pemogokan, seluruh sektor ekonomi pun menjadi lumpuh atau rusak permanen. Lalu, tindakan mogok dalam beberapa kasus dibenarkan, tetapi yang lain memiliki motif yang mendasarinya, dan seringkali bersifat politis yang mengkhianati semangat sejati dari serikat perdagangan. Next. Union Law Development. Berikut ini adalah bagian timeline dari tahun ke tahun mengenai perkembangan hukum union. Pada tahun 1945, pemerintahan Partai Buruh berturut-turut memperoleh terlalu banyak kekuasaan dari serikat pekerja. Lalu pada tahun 1971, Undang-Undang Hubungan Industrial dibuat untuk membatasi kegiatan serikat pekerja. Tetapi 3 tahun kemudian pemerintah konservatif menghapuskan undang-undang tersebut. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1979, pemerintah konservatif yang dipilih memperkenalkan undang-undang untuk membatasi kekuatan serikat sehubungan dengan aksi mogok. Next. Berikut ini adalah ilustrasi dari demonstrasi perkumpulan serikat pekerja yang menginginkan agar pekerjaan dikhususkan hanya untuk masyarakat Inggris. Next. The impact of trade unions. Pemogokan kerja di negara Inggris sering disebut sebagai British disease atau penyakit British. Lalu pada tahun 1967 hingga 1976, berdasarkan International Labour Organization, sekitar 1.000 pegawai kehilangan pekerjaannya di bidang pertambangan, industri besar lainnya, serta transportasi.
Lalu, laporan tentang buruh di Britania menunjukkan bahwa pekerja Inggris umumnya memperoleh gaji yang lebih rendah daripada masyarakat ekonomi Eropa lainnya. Next. Employers Organization. Ada 150 asosiasi karyawan yang bertujuan untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang memuaskan antara pekerja dan majikan, untuk memelihara dan mempromosikan hubungan industri yang baik, dan untuk menyediakan layanan negosiasi pada saat terjadi perselisihan. Dan sebagian besar asosiasi ini milik CBI atau Konfederasi Industri Inggris. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari karyawan CBI. Next. Lalu, apa yang dimaksud dengan CBI? CBI mewakili anggotanya secara nasional dan internasional. CBI menyajikan pandangan mereka kepada pemerintah dan publik. Serta CBI juga bertindak sebagai badan penasehat dan konsultatif yang menyediakan informasi dan statistik kepada para anggotanya, dan seringkali bertindak dalam hubungannya dengan Chambers of Commerce. Next. Advisory Conciliation and Arbitration Service. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan hubungan industri. ACIS didirikan untuk meningkatkan hubungan industrial, dan ACIS memberikan saran dan layanan negosiasi kepada pihak-pihak yang terlibat. ACIS juga bertugas melakukan penyelidikan atas pelanggaran hak-hak kerja individual dan menginvestigasi pengaduan pemecatan tidak adil, keluhan berdasarkan Equal Pay Act 1970, dan keluhan tentang masalah ketenagakerjaan berdasarkan Sex Discrimination Act pada tahun 1975. Next. Demands on equality pay for men and women in the UK. Industri manufaktur lambat dalam mengikuti aturan untuk memberikan upah yang setara untuk pria dan wanita, terutama karena dari oposisi serikat. Dalam banyak kasus, pekerja perempuan hanya menerima 50 hingga 60% upah dalam tingkat rata-rata yang dibayarkan kepada upah pegawai laki-laki. Next. Women Demand Equal Pay di sini menunjukkan bahwa para wanita pekerja yang ada di UK menginginkan memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang setara dengan gaji para pria. Next. Consumer Protection. Pada tahun 1974, sebuah departemen pemerintah baru dibentuk untuk mendorong perdagangan yang adil dan melindungi hak-hak konsumen. Departemen Harga dan Perlindungan Konsumen memiliki salah satu agensinya di Office of Fair Trading yang berkaitan dengan perdagangan dan industri di Inggris. Anggota masyarakat dapat memperoleh ganti rugi hukum jika perlu melalui pengadilan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, kesalahan penyajian, layanan yang buruk, barang berbahaya, dan iklan yang menyesatkan. Next. The Lawyer and Chicago Teen Meat. Was anyone asking for me potted chicken Chicago? Jadi di sini menunjukkan salah satu ilustrasi ketika iklan produk makanan yaitu ayam dalam bentuk kalengan dengan merek Chicago. Justru yang dibuka adalah ayam hidup yang berada di dalamnya, bukan ayam yang sudah matang dan bisa langsung dikonsumsi. Next. Local Consumer Protection Groups in the UK. Sebagian besar wilayah di negara Inggris memiliki grup perlindungan konsumen setempat yang akan menyelidiki keluhan, dan minat konsumen juga dilayani oleh Dewan Desain yang mengelola pusat desain di London, Glasgow, dan Cardiff. Barang-barang yang dipajang di showroom semuanya buatan Inggris dan semuanya dipilih karena desain dan kualitasnya yang bagus. Dewan juga memberikan penghargaan tahunan untuk keunggulan dan terhadap barang-barang konsumen dan teknik. Next. Research and Development. Penelitian dan pengembangan sangat penting dalam industri yang menggunakan teknologi canggih seperti industri kedirgantaraan, elektronik, kimia atau petrokimia, dan farmasi. Penelitian industri di Inggris terutama dilakukan oleh sektor swasta yang sebagian besar perusahaan besar memiliki fasilitas penelitian yang luas. Pemerintah melalui National Research Development Corporation juga mendukung penelitian industri pada sejumlah lembaga penelitian khusus dan universitas. Penelitian Inggris sepenuhnya bergantung pada investasi swasta dan banyak perkembangan besar.
seperti hovercraft. Penelitian tersebut harus dibawa ke negara lain untuk menerima pembiayaan dan eksploitasi komersial penuh. Penelitian dan inovasi juga menerima dorongan dan pengakuan resmi atau official recognition. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari penelitian yang dikembangkan dengan teknologi canggih dalam industri kedirgantaraan yang dinamai dengan The Princess Margaret Hovercraft. Next. Queen's Award. Penghargaan Ratu untuk Kemajuan Teknologi mendorong penelitian industri pada bidang kemajuan teknologi. Penghargaan Ratu untuk prestasi ekspor mengakui catatan ekspor yang luar biasa, dan penghargaan dari kerajaan diberikan kepada perusahaan, manajemen, dan para pekerja melalui kerja tim yang luar biasa, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Perusahaan yang mendapat penghargaan ini berhak menampilkan lambang dengan bangga di kertas catatan mereka, iklan mereka, dan bendera khusus yang terbang di atas tempat bisnis mereka. Next. Berikut ini ilustrasi dari medali-medali yang menunjukkan penghargaan yang diberikan oleh Ratu atau Queen Elizabeth II. Next. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk mengisi